Baik Bapak Ibu, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita masih bahas tentang Matius, maka saya akan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan sebelum saya. Dan kita akan pelajari kitab Injil Matius ini secara perlahan. Dan biarlah apa yang kita pelajari hari ini dan seterusnya kita boleh memahami lagi isi Alkitab dan apa yang dimau oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Injil Matius terdiri dari 28 pasal. Dan kalau kita pelajari, kita buka, kita udah pernah baca, maka kita akan mengetahui bahwa dua pasal di depan itu bicara soal silsilah tentang Yesus. Dan uniknya Matius menulis bahwa di dua pasal terakhir dari Matius, dia menulis tentang kematian, kebangkitan, dan perintah untuk memberitakan Injil. Ya, jadi yang dua pasal pertama dari Matius itu dia silsilah Yesus lahir, dan dua pasal terakhir dari Injil Matius ini menulis tentang kematian Yesus, kebangkitan, dan 4 ayat terakhir dari pasal yang terakhir ada perintah untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 3 ayat 16 tidak akan terpisahkan dari berita Injil. Walaupun ada ayat tentang amanat agung, tapi saya suka dengan ayat ini, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian kita udah hafal ayat ini dengan sebaik-baiknya. Maka bertolak dari ayat tersebut, kita akan mempelajari tentang apa yang dimau, apa yang diagendakan Bapa di surga untuk misi penyelamatan dunia dan isinya. Karena itu saya beri tema yaitu dipilih untuk saling melengkapi. Amin. Dipilih untuk saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal Injil, maka yang ada di pikiran kita adalah orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk memberitakan Injil. Tapi waktu saya pelajari ini, Tuhan mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa kamu, saya adalah bagian dari agenda Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Karena itu hari ini kita akan belajar 3 pribadi yang dipilih Tuhan, yang dipilih Bapa di surga untuk masuk di dalam agenda besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau yang ada di isi agenda seorang pejabat, tentunya hal-hal yang penting, ya tidak? Hal-hal yang pentinglah yang akan masuk dalam agenda seorang kepala negara. Dan hari ini kita mau lihat ada pribadi-pribadi yang masuk dalam agenda Bapa di surga. Yang pertama kita akan lihat bahwa pribadi yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Amin. Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat yang kedua katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa Yohanes Pembaptis? Kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, maka Injil Lukas menulis tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir dari pasangan suami istri yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, Yohanes Pembaptis dibesarkan atau lahir dari suami istri yang takut akan Tuhan. Karena Sakaria adalah imam pada saat itu. Jadi kedua orang tua dari Yohanes Pembaptis itu adalah Sakaria dan Elisabet. Dan Yohanes Pembaptis lahir di masa tua kedua orang tersebut. Mereka lahir, Elisabet mandul dan Tuhan menjawab doa Sakaria dan memberitahukan kepada Sakaria bahwa Elisabet akan mengandung dan menamai dia Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita, Yohanes lahir dan tampillah Yohanes di mana? Di padang gurun Yudea, dan dia menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pada saat itu waktu Yohanes menyerukan hal itu, kita lihat bahwa respon baik terjadi pada saat itu. Waktu Yohanes berdiri ada di padang gurun dan dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka ayat yang kelima dan 6 mengatakan kepada kita, ada begitu banyak orang datang untuk mengaku dosa mereka dan dibaptis. Pasal 3 dari Matius ayat yang kelima dan 6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian waktu Yohanes menyerukan bertobatlah, dan karena apa? Karena kerajaan surga itu sudah dekat. Respon yang baik terjadi pada saat itu, dan semua orang datang kepada Yohanes, mereka mengaku dosa mereka dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Walaupun kalau kita baca bahwa ayat 7 dan ayat yang ke-8 di sana ada orang-orang yang datang dan masuk dalam golongan orang Farisi dan orang Saduki. Tapi ada keterangan sedikit katakan bahwa orang Farisi dan orang Saduki itu datang hanya untuk dibaptis. Beda dengan orang-orang yang banyak yang pertama. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau yaitu kita meresponi apa yang kita dengar, apa yang sudah diserukan oleh hamba-hamba Tuhan, apa yang sudah kita dengar dari setiap khotbah-khotbah yang kita mungkin dengar secara online atau kita baca Alkitab. Yang Tuhan mau yaitu kita meresponinya seperti pada saat zaman Yohanes Pembaptis. Dia katakan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Begitu banyak orang datang, mereka mengaku dosa, amin, amin, dan dibaptis. Semua di sini udah dibaptis, amin. Oke, puji Tuhan. Karena itu respon yang baik itu Tuhan mau. Seberapa keras firman yang engkau dengar, gak perlu tersinggung dengan firman tersebut. Seberapa keras itu, tapi Tuhan tuntut respon kita terhadap firman Tuhan. Amin. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Yohanes katakan itu dan banyak orang datang kepada Yohanes, mereka dibaptis. Itu awal di mana
Waktu kita masuk dalam masa Yesus, dikatakan bahwa berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Itu titik awalnya dari waktu mereka datang kepada, mereka meresponi firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka meresponi seruan Yohanes Pembaptis itu, sehingga banyak orang datang dan itu berimbas pada kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yohanes adalah pribadi yang dipilih oleh Bapa di surga untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Tapi dalam cerita Yohanes Pembaptis, waktu dia membaptis orang dan kita lihat bahwa Yohanes akhirnya ditangkap dan dia menyingkir, dan kita tahu bahwa setiap apa yang kita lakukan yang benar di mata Tuhan, tidak semua orang meresponinya dengan baik. Ada tantangan, ada halangan di sana. Tapi saudara yang dikasihi, lihat apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Bahwa maka datanglah semua penduduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes diurapi sejak dalam kandungan ibunya. Amin. Dia diurapi. Tidak minum minuman keras, ditulis di situ. Di dalam Lukas pasal 1, kalau nanti Bapak Ibu baca, itu jelas bahwa Yohanes masuk di dalam buku agendanya Allah untuk menyelamatkan dunia. Pribadi yang kedua adalah Yesus. Amin. Pribadi yang kedua adalah Yesus. Tapi sebelum Yesus tampil, kita lihat bahwa kalau kita baca bahwa ada kesamaan antara Yesus dan Yohanes. Mereka menyerukan hal yang sama, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi sebelum Yesus menyerukan hal itu, Yesus ada dalam sebuah peristiwa, yaitu dia membawa dirinya untuk juga dibaptis. Setelah Yesus baptis, pasal 4 katakan bahwa Yesus dicobai. Dua peristiwa ini sebelum Yesus tampil dan katakan dia ada di Galilea dan dia bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu membuktikan kepada kita bahwa Yesus memberi teladan kepada kita. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang, saya pernah dengar orang bilang ngapain sih baptis, habis baptis toh hidupnya masih sama seperti dulu. Ya, itu ada yang katakan gitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Waktu Yesus dibaptis, setelah itu Yesus juga dicobai. Amin. Yesus juga dicobai sebagai manusia. Demikianlah juga waktu kita memberi diri kita, mengaku dosa kita, lalu kita dibaptis, kita enggak langsung mati. Masih ada sebuah perjalanan yang harus kita lakukan, dan dalam perjalanan itu pencobaan diizinkan bagi kita. Amin. Tapi seperti Yesus menang, maka kita juga harus menang. Kenapa Yesus menang? Oh, Yesus tentu aja menang, dia anak Allah. Kita anak siapa? Ya, no. Tapi firman Tuhan bilang begini. Waktu kita dibaptis, kita ditenggelamkan. Amin. Yang lama biarlah berlalu dan yang baru telah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita ada di dalam pelajaran baptisan, pastilah yang mengajar baptisan akan bilang bahwa waktu kalau engkau habis dibaptis, engkau akan harus isi hidupmu dengan firman Tuhan. Amin. Karena kosong, karena bersih, maka harus diisi dengan firman Tuhan. Itu sebabnya waktu Yesus dicobai sebagai anak Allah, dia memperkatakan firman Tuhan. Amin. Firman itu berkuasa. Sebagaimana Yesus menang, Yesus juga mau kita menang
dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa Yesus kita tentunya tahu. Saudara kenal Tuhan Yesus? Amin ya. Pastikan diri kita kenal siapa Yesus. Bukan sekedar kita tahu dia anak Allah. Bukan sekedar kita tahu dia lahir dari anak darah Maria dan Yusuf. Bukan sekedar kita tahu bahwa dia itu juru selamat kita. Tapi hari ini waktu kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar tentang pribadi yang namanya Yesus itu. Supaya kita tahu dan kita paham bahwa pribadi yang pertama adalah Yohanes dan pribadi yang kedua adalah Yesus yang masuk di dalam agendanya Allah untuk masuk dalam misi penyelamatan dunia ini. Kita mengenal dia lebih dalam lagi. Amin. Kalau kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita tahu siapa dia, kita tahu janji-janjinya dan segala-galanya. Maka ketahuilah Yesus tidak pernah biarkan kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita baca waktu Yesus tampil di Galilea pasal 4, Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17, dia katakan dan dia berseru tentang pertobatan. Maka ayat berikut dari pasal yang keempat, Yesus memilih murid-muridnya. Amin. Berarti pribadi yang ketiga siapa? Pribadi yang ketiga yang Tuhan masuki di dalam agenda Tuhan. Mari katakan bersama-sama deh. Pribadi yang ketiga itu adalah saya. Kok gak bilang? Ulang ya. Pribadi yang ketiga yang masuk dalam agenda buku agendanya Bapa adalah saya. Amin. Amin. Siapa saya? Bapak Ibu jawab sendiri ya. Karena yang mengenal diri kita adalah kita. Siapa saya? Oh, saya terlahir dari keluarga yang suka berantem. Saya terlahir dari keluarga yang sudah bercerai. Saya terlahir dari bapak yang suka marah-marah. Saya terlahir dari keluarga yang tidak sempurna. Tapi hari ini kalau Tuhan Bapa bilang bahwa saya dan saudara ada di dalam agendanya Tuhan, itu artinya kita istimewa. Amin. Amin. Artinya Bapa percaya kepada kita. Artinya kita biji matanya Tuhan. Waktu kita terima Yesus, kita lahir baru, maka firman Tuhan bilang, siapakah saya? Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Maka hari ini, maka waktu kita belajar 3 pribadi dan pribadi terakhir adalah kita, saya dan saudara. Yakini dirimu dan jangan ragu bahwa kita adalah istimewa di hadapan Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Allah tidak pernah berhutang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu waktu dia memasuki nama kita di dalam buku agendanya untuk misi penyelamatan dunia ini, untuk menyerukan kepada dunia ini tentang hal kerajaan surga, itu artinya Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Allah melihat pribadi lepas pribadi. Amin. Kita dipilih untuk saling melengkapi. Seperti kalau kita lihat aturannya dari Yohanes datang dipilih Bapa untuk lahir duluan daripada Yesus, lalu mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan Yesus datang dan Yesus juga mempersiapkan jalan untuk murid-muridnya dengan memanggil para murid-muridnya, mengajar mereka. Amin. Bukan mereka ada di bangku pendidikan ya, sekolah Alkitab atau apa, enggak, mereka ada nyata dengan Yesus dan Yesus mengajar mereka dan beri teladan di dalam setiap hidupnya. Karena
semasa waktu Yesus mati, selesai tugas Yesus, dia naik ke surga, maka tugas selanjutnya adalah tugas saya dan saudara. Amin. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kecil hati. Siapa sih saya? Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa WL, saya nggak bisa singer, saya nggak bisa jadi pengkhotbah, saya nggak bisa ini. Kalau kita bilang nggak bisa, maka kita akan nggak bisa seumur hidup kita. Padahal seperti kesaksian yang tadi kita dengar, kalau sampai saat ini Mama Nuela itu masih ada, itu artinya dia ada di dalam agendanya Tuhan untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau sampai saat ini kita masih ada, itu artinya kesempatan kita untuk kita bisa masuk, ambil bagian dalam pelayanan, untuk saling melengkapi. Supaya sama-sama kita menghadirkan kerajaan surga lewat gereja dan pelayanan yang sudah diatur di dalam gereja ini. Amin. Yuk ambil bagian, karena gak ada kesempatan lagi pada saat kita menutup mata. Kita dipanggil untuk saling memperlengkapi. Kita melengkapi. Artinya kalau gembala sidang berdiri sendiri itu tidak bisa. Dia butuh partner kerja dan dia butuh yang lain dan yang lainnya. Supaya semua berfungsi dengan baik dan menjadi satu di dalam pelayanan. Supaya kita saling memperlengkapi. Kita harus ingat bahwa Yesus adalah kepala di atas semuanya. Supaya kita waktu dalam pelayanan kita nggak bilang, oh itu karena saya, itu karena saya, tanpa saya semuanya nggak gini. No, kita hanya satu tubuh yang Tuhan mau. Dan Kristus menjadi kepala di atas semuanya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi bilang bersama-sama, pribadi yang ketiga itu adalah, belum kencang, sekali lagi ya. Pribadi yang ketiga itu adalah haleluya. Terima kasih. Yang bilang saudara ya, tanggung jawab kita sama Tuhan. Amin. Yuk kita semangat. Kita masuk dalam KKA, kita masuk dalam komisi-komisi yang sudah ada. Terlalu banyak pelayanan di tempat ini. Jangan sedikit ini udah ada ini. No, semakin banyak orang melayani Tuhan, semakin besar kapasitas kerajaan itu akan turun di dunia ini. Amin. Amin. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya bilang bahwa gini saudara. Tuhan gak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan gak pernah melihat kita datang dari keluarga seperti apa. Mungkin kita berpikir, kita yang dengar firman Tuhan ini berpikir saya datang dari keluarga yang bukan seperti Yohanes Pembaptis. Saya datang dari keluarga yang bukan seperti Yesus. Tapi saya datang dari keluarga yang seperti ini. Ketahuilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan menjatuhkan pilihan itu kepada kita semua, Tuhan tidak pernah salah untuk memilih kita. Hari ini waktu kita dengar firman Tuhan ini, maka yang dimau Tuhan adalah respon kita. Amin. Atau kita hanya mendengarkan, besok lupa dan hilang percuma. Tapi yang Tuhan mau saat ini, mungkin saudara bilang bahwa khotbahnya sederhana, iya. Tapi hal respon pada panggilan Tuhan, hal meresponi terhadap firman Tuhan itu sangat penting. Amin. Responi itu dan lakukanlah. Supaya kita boleh menjadi orang-orang yang saling berpartner di dalam pelayanan. Amin. Butuh ini dan butuh itu. Supaya kita menjadi satu. Seperti doa Yesus kepada Bapa di surga. Jadikan murid-muridku satu. Ya. Doa itu masih sama. Yesus tetap berdoa di surga untuk menjadikan kita tetap satu. Satu tubuh Kristus, karena kepalanya adalah Kristus. Dengan demikian Tuhan nyatakan
kemuliaannya. Tuhan nyatakan kerajaannya di dalam tubuh Kristus yang bersatu. Dan orang lain akan datang. Dan semakin orang datang. Karena mereka meresponi apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kalau kita bicara soal bertobat dan kerajaan surga itu terlalu berat mungkin kita pikir. Tapi lihatlah saudara bahwa bicara soal pertobatan dan kerajaan surga itu bicara soal perubahan. Amin. Jadi waktu setiap kehidupan kita dengar firman Tuhan tentang sesuatu hal yang Tuhan mau kita lakukan, yuk kita lakukan. Besok lagi kita dengar lagi, kita lakukan lagi. Perubahan itu pasti ada di dalam setiap kita. Yakin. Gak ada orang, jangan pernah bilang bahwa saya kok gak berubah-berubah. No, kita pasti berubah. Amin. Kita pasti berubah. Dan perubahan itulah yang secara tidak langsung membuat kita memberitakan Injil lewat kehidupan kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 3 pribadi yang dipakai Tuhan. 3 pribadi yang dipanggil Tuhan. 3 pribadi yang dicatat di dalam agendanya Bapa di surga. Untuk misi penyelamatan dunia itu. Yaitu Yohanes Pembaptis, Yesus dan kita. Amin. Berarti kita istimewa ya. Amin. Amin. Tersenyumlah waktu engkau dengar firman ini. Ya, saya istimewa. Tuhan pakai saya. Semangat. Ya. Pagi-pagi kalau buka di infoku suka keluar firman Tuhan yang bilang apa? Ada yang hafal? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari tutup mata. Bilang sama Tuhan, saya pribadi ketiga. Mari tutup mata, tidak perlu berdiri, kita akan tutup mata sejenak. Sejenak tutup mata dan katakan sesuatu kepada Tuhan. Bapak, aku bersyukur karena aku pribadi yang Engkau pakai untuk misi penyelamatan dunia ini. Karena itu biarkanlah Tuhan, pakai aku seturut kehendak-Mu. Selagi masih ada kesempatan, biarlah kesempatan itu boleh kita pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Mari bicara kepada Tuhan. Dan mari jangan berlambat-lambat. Ambil keputusan bahwa engkau dipakai Tuhan untuk melayaninya. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Untuk melayani Tuhan. Ini kesempatan kami Tuhan. Jangan Kalau kami masih ada saat ini Bapa, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah mengorbankan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bilang bahwa kami mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang yang belum terselamatkan. Haleluya, terima kasih. Amin. Aku masih kuat. bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi mari katakan oh Tuhan, haleluya. Tuhan. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
bagi kita, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk di dalam agenda kerajaan Allah. Masuk di dalam orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi. Mari kita bersyukur untuk semuanya itu. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur untuk anugerah, kepercayaan, dan kehormatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk masuk dalam agenda kerajaan-Mu, untuk masuk dalam pegawai-Mu, untuk menjadi masuk dalam mitra kerja-Mu, untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini kami Tuhan, kami siap. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja, menjamah hati kami masing-masing, membakar semangat kami untuk kami tetap giat di dalam mengiring Engkau dan giat untuk menjadi saksi. Hamba tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tetapi satu hal yang hamba tahu, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengenal kami setiap pribadi dengan nama kami masing-masing, dengan pergumulan kami masing-masing, dengan beban hidup kami masing-masing. Tetapi Engkau Allah yang sanggup untuk menolong, memberi kami jalan keluar, dan memampukan kami untuk bertahan hidup di tengah-tengah badai kehidupan ini. Sebagaimana Tuhan memberi hikmat kepada Tuhan kami Yesus Kristus, selama dia menjalankan misinya di muka bumi ini, memberikan dia kemenangan melawan setiap pencobaan. Kemampuan yang sama, hikmat yang sama Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami akan terus keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk.